Oke, udah kita rekod ya Bapak Ibu. Nah, jadi jika kita dihadapkan dengan jumlah data kelompok yang banyak, lebih dari 2 kelas, maka di situ cara menganalisis apakah setiap kelas ada perbedaan atau tidak. Nah, di sini problemnya menggunakan uji T bisa nggak? Ya sangat bisa, tapi kan jadi repot. Kenapa repot? Kan uji T itu hanya membandingkan antara 2 saja. Sekarang kalau saya punya 3, berarti kan cara ngujinya sampai berulang-ulang. Misalkan ada kelasnya A, B, C. Berarti kalau kita pengen lihat apakah ada perbedaan, berarti kita lihat dulu antara A dengan B berbeda atau tidak. Pakai uji T. Kemudian antara A dengan C ada bedanya enggak? Diuji pakai T. Terus antara B dengan C baru kelihatan semuanya begitu ya. Nah, baru bisa kita simpulkan bahwa uji perbedaannya bisa dilakukan. Jadi untuk 3 kelompok saja dia memerlukan 3 kali pengujian, gitu ya. Sehingga di sini muncul ketidakefektifan penggunaan statistik uji T itu, gitu, untuk melihat perbedaan antar kelompok tadi. Nah, sehingga muncullah analisis yang disebut dengan analisis of variance atau disebut dengan ANOVA. Di beberapa buku menyebutnya ANAVA, gitu ya. Nah, jadi di sini apa kelebihan ANOVA? Nah, di sini ANOVA kita bisa langsung mengukur perbedaan itu sekali jalan gitu. Jadi langsung, jadi mau 3, 4, 5 sampai berapapun jumlah kelompoknya bisa kita lakukan uji statistik sekali jalan gitu. Di situ langsung kita bisa melihat ada atau tidaknya perbedaan. Nah, inilah tujuan ANOVA ini ya. Baik, kita masuk ke sini. Jadi ini tadi ya, jadi sudah saya berikan introduction sedikit tadi tentang pengujian ANOVA itu. Jadi ANOVA ini digunakan untuk menguji hipotesis perbandingan yang lebih dari 2 kelompok pada intinya. Jadi 3, 4, 5 itu efektif digunakan ANOVA ya. Nah, yang mengembangkan adalah Fisher ya. Kemudian apa bedanya dengan uji T ya, tadi sudah saya jelaskan. Jadi uji T dengan uji ANOVA itu sama-sama menguji perbedaan. Perbedaannya adalah jumlah kelompoknya. Kalau uji T dari 2 kelompok, sedangkan ANOVA lebih dari 2 kelompok. Begitu ya. Nah, cara kerja ANOVA itu bagaimana? Jadi cara kerja ANOVA di sini adalah membandingkan. Jadi nanti itu perbandingan atau ya pembagian ya kalau dibandingkan variasi dari 3 kelompok atau lebih tadi. Jadi variasi tiap kelompok itu yang dibandingkan. Jadi yang dibandingkan apa? Jadi dia mempertimbangkan keragaman atau variasi data baik secara di dalam kelompok atau antar kelompok. Nah, makanya di ANOVA itu nanti muncul istilah within dan between gitu. Jadi uji ANOVA di sini dia dilakukan dengan membandingkan variasi-variasi atau uji varian ya, tahu ya variasi yang muncul dalam kelompok itu sendiri dengan variasi-variasi yang ada di antar kelompoknya. Nah, jadi melalui itu maka baru bisa kita ketahui ada perbedaannya atau tidak. Ketika variasi di dalam kelompok dengan variasi antar kelompoknya itu ternyata tidak ada bedanya, ya berarti bisa maksudnya hampir mendekati 1 ya variasinya misalkan. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa antar kelompok itu tidak ada perbedaan. Nah, itu cara pola berpikirnya. Nah, jadi ini prinsip ANOVA. Jadi prinsip ANOVA tadi sudah kita jelasin sedikit bahwa jadi melakukan analisis variabilitas data menjadi 2 sumber variasi. Jadi tadi ya, jadi antara variasi dalam kelompoknya dan variasi antar kelompoknya. Kan itu ya. Jadi tadi ini. Jadi jika variasi di dalam, within dan between di antara itu sama, atau nilai perbandingannya itu mendekati angka 1, maka bisa dikatakan tidak ada perbedaan efek dari intervensi yang dilakukan gitu ya. Jadi perlakuan yang diberikan itu berarti tidak memberikan perbedaan, itu dia.
Sebaliknya, jika variasi antar kelompok itu lebih besar daripada variasi di dalam kelompoknya, nah ini mengindikasikan bahwa setiap kelompok itu ada di antara kelompok itu yang berbeda, begitu. Ya, bukan setiap kelompok berbeda, artinya minimal ada yang berbeda di antara kelompok itu. Nah, seperti itu. Ini adalah prinsip kerja dari uji ANOVA, gitu ya. Oke, supaya lebih paham juga apa itu between dan within, gitu ya. Kita bahas sedikit demi sedikit di sini. Yang pertama, variasi dalam kelompok atau yang disebut dengan within, gitu ya. Dalam bahasa Inggrisnya nanti ada istilah itu. Uh, dalam setiap kelompok, jadi satu kelompok itu ini masuk, kalau kita biasanya kan melakukan perhitungan statistik varian itu ya, jadi kan ada simpangan baku, ada varian. Nah, jadi width ini adalah variasi di dalam kelompok, dalam satu grup itu saja gitu ya. Jadi variasi atau sebaran data, variasi yang terdapat di dalam kelompok itu sendiri, itulah yang disebut dengan variasi dalam kelompok atau istilahnya within gitu ya. Nah, variasi ini terjadi karena pengambilan sampelnya secara acak, kan gitu dia. Jadi kalau pengambilan sampel acak, maka itu bisa terjadi variasi gitu ya. Jadi itu yang berkaitan dengan variasi dalam kelompok, ya kan? Dengan variasi ini juga, jadi variasi dalam kelompok ini juga bisa merefleksikan adanya perbedaan yang disebabkan oleh perlakuan. Atau ya jadi perlakuan. Jadi perlakuan di sini kan bisa memberikan model pembelajaran yang berbeda. Nah, dengan perlakuan-perlakuan inilah maka terjadi variasi dalam pembelajaran, begitu ya. Variasi di dalam kelompok gitu ya. Kalau kita kan di kelas ya dari pembelajaran. Oke. Kemudian variasi antar kelompok. Jadi variasi antar kelompok ini merupakan refleksi dari variasi inheren antar individunya juga, begitu ya. Misalkan begini ilustrasinya, jika ada 3 kelompok, asumsikan. Dengan rata-rata kelompok 1 sama dengan rata-rata kelompok 2 sama dengan rata-rata kelompok 3, tetapi artinya begini, ini ilustrasi tentang antar between tadi ya, atau variasi antar kelompok. Misalkan ada 3 kelompok, rata-ratanya semuanya sama. Tetapi tidak terjadi variasi inheren. Nah, kalau tidak terjadi variasi inheren artinya apa? Artinya setiap individu dari ketiga kelompok-kelompok itu memiliki skor yang sama gitu. Nah, rata-rata sama belum tentu variasinya sama kan itu dia. Jadi bisa jadi berbeda. Tapi ketika, nah inilah makanya disebut dengan variasi. Ketika ada terjadi variasi inheren, rata-rata yang sama, tapi di dalam data itu berarti skor-skornya adalah berbeda distribusinya. Nah, dengan adanya variasi inheren ini, maka artinya nanti bisa jadi rata-rata dari setiap kelompok sampel ini tidak mungkin berbeda, artinya sama begitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa semakin besar variasi inheren antar individunya, maka akan terjadi semakin besar peluang untuk menghasilkan rata-rata sampel yang berbeda. Nah, kalau rata-rata sampelnya yang berbeda satu sama yang lain, maka bisa dipastikan antar kelompok itu tidak ada perbedaan. Nah, seperti itu. Jadi ini sistem kerja ANOVA itu, ya. Oke, ANOVA ada berbagai macam jenisnya. Ya, yang pertama ini yang kita bahas hari ini yaitu ANOVA satu jalur, yaitu menguji ANOVA 2 atau lebih kelompok hanya berdasarkan satu faktor saja, gitu ya. Jadi misalkan pengaruh model pembelajaran terhadap hasil, gitu ya. Jadi berarti model belajarannya itu, jadi dia satu faktor saja, jadi tidak satu jalur istilahnya gitu, anak satu arah atau satu jalur saja. Jadi model pembelajaran doang. Model pembelajarannya banyak, boleh model A, model B, model C, model D dan seterusnya. Tapi kan itu masih satu jalur ya, yaitu model pembelajaran. Cuman modelnya divariasi, berbagai macam jenis model pembelajaran dibandingkan begitu ya. Nah ini itu termasuk ANOVA satu jalur. Kemudian ada ANOVA faktorial.
merupakan pengembangan dari ANOVA satu arah di mana ada lebih dari si faktor dan interaksinya dipertimbangkan. Nah, ini biasanya yang disebut dengan ANOVA dua arah. Jadi dia bukan satu arah lagi. Misalkan tadi ada model pembelajaran, misalkan ada 3 model yang dibandingin. Model konvensional, model realistik, sama model kontekstual misalkan. Kemudian di lain pihak saya juga mau melihat perbedaannya di antara kemampuannya dari kam-nya. Misalkan kalau anak kam tinggi seperti apa di setiap modelnya, kam rendah seperti apa. Jadi ada 2 jalur. Kalau dibikin dalam bentuk tabel, mungkin nanti tabelnya jadi ada kolom dan ada baris. Jadi jalur kolom sama jalur baris. Kolomnya mungkin model, barisnya adalah kam gitu ya. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan ANOVA faktorial atau ANOVA dua jalur bahasa atau two way ANOVA. Insya Allah minggu depan akan kita bahas tentang two way ANOVA ini ya. Oke. Kemudian ada ANOVA repeated measure. Di sini jadi subjek penelitian itu diusulkan pada perlakuan yang berbeda-beda. Jadi subjek yang sama dilakukan dengan perlakuan yang berbeda-beda begitu. Bisa artinya begini, ketika kita meneliti dalam satu kelas lah misalkan, tapi di kelas yang sama itu kita beri perlakuan yang berbeda-beda berulang-ulang. Makanya kan repeated gitu ya. Nah, ini berbeda lagi. Kemudian tapi kan itu kalau dalam dunia pendidikan kayaknya nggak mungkin dilakukan ya. Masa dalam satu kelas nanti hari ini ngajar pakai model A, besok minggu depan. Jadi dengan topik jadi itu tidak efektif menurut teori pendidikan gitu ya. Kemudian ada multivariat ANOVA atau yang disebut dengan MANOVA. Jadi MANOVA ini mengukur lebih dari satu respon dalam satu kali eksperimen begitu ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjutkan. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, ini prasyarat ini ya penting sekali untuk melakukan uji ANOVA. Jadi data yang akan diuji menggunakan uji ANOVA ini harus memenuhi asumsi-asumsi. Pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Independen itu ya independen ya artinya tidak bergantung. Artinya kayak kelas A, kelas B, kelas C nggak boleh ada irisannya gitu ya. Nah, itu namanya independen. Setiap kelompoknya terus independen sendiri, berdiri sendiri, tidak bergantung oleh kelompok yang lain atau tidak ada irisan di dalamnya. Itu juga penting. Kemudian varian antar kelompok harus homogen. Nah, itu salah satu syaratnya. Jadi harus uji. Jadi sebelum uji ANOVA harus uji homogenitas gitu ya. Yang ketiga, datanya harus berdistribusi normal. Nah, ini penting. Makanya kenapa sih kalau baca-baca di tesis nanti ketika dia uji ANOVA itu ada uji homogenitas, ada uji normalitas. Karena data-data yang diujikan itu harus memenuhi syarat ini, homogen dan normal, begitu ya. Oke. Nah, ini tahapan untuk menguji ANOVA. Yang paling penting salah satunya adalah uji hipotesis ANOVA itu seperti apa sih bentuknya. Nah, ini penting sekali ketika menggunakan uji ANOVA, gunakan simbol ini ya. Jadi pasti uji hipotesis kan uji nol dengan uji alternatifnya ya. Jadi uji hipotesis nol ini adalah mengatakan bahwa data diambil dari data random dari populasi yang sama sehingga memiliki ekspektasi rata-rata dan varian yang sama. Itu adalah tujuan dari hipotesis nolnya. Sehingga hipotesis nol yang diujikan itu secara statistik rumusnya ini simbolnya. Jadi ini asumsikan kelompoknya ada sebanyak K gitu ya. Jadi ada mu1, mu2 sama dengan mu3 sama dengan seterusnya sampai mu K. Berarti semua rata-rata setiap kelompoknya adalah sama. Itu hipotesis nolnya. Nah, hipotesis alternatifnya apa? Kalau semua berarti untuk membantah semuanya kan cukup ada satu ya, nggak harus semuanya berbeda ya. Jadi sedikitnya terdapat dua rata-rata berbeda. Artinya ada sepasang ya, sedikitnya ada sepasang yang berbeda itu dia. Ya, jadi makanya sedikit repot di sini bahasa simbol matematiknya. Bisa juga sih sebenarnya menggunakan simbol matematik. Tapi kita kombinasi sini juga boleh sudah. Jadi sedikitnya terdapat dua main berbeda. Atau kalau secara matematik itu mungkin nantilah kita ubahnya itu ya.
Nah, kemudian apa kriterianya? Jadi kriteria penolakan H0 pada taraf signifikansi alfa itu seperti ini. Jadi F hitung ini nanti dihitung manual atau dihitung menggunakan statistik, nanti akan muncul juga dibandingkan dengan F tabel. F tabelnya itu pada taraf signifikansi alfa. Alfanya biasanya 5%. Dengan derajat kebebasannya, banyaknya kelompok dikurangin 1, ini biasanya nanti ada kolom sama barisnya gitu ya. Dengan derajat satu lagi, jumlah keseluruhan data dikurangi banyaknya kelompok. Nah, ini derajat kebebasannya. Gitu ya. Nah, ini tahapan-tahapan yang penting sekali dalam melakukan uji ANOVA satu jalur ini ya. Asumsikan jadi kita membuat tabel bantu. Ini penting sekali. Tabel bantunya itu ya gampang aja, sama sih seperti biasa kita membuat distribusi data. Misalkan jumlah kelompoknya ada sebanyak K gitu ya. Dengan sampelnya masing-masing ada sebanyak N gitu ya. Maka yang penting adalah membuat tabel bantu seperti ini. Jadi kumpulkan aja satu-satu. Jadi ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan seterusnya sampai kelompok ke K. Gitu ya. Nah, kemudian apa? Dijumlahkan. Di kolom ini baris pertama dijumlahin, baris kedua dijumlahkan, baris ketiga dijumlahin, seterusnya. Maka jumlah total di sini dijumlahin lagi. Inilah yang disebut dengan sigma I double sigma di sini ya jadinya. Dan setiap kelompoknya ini dijumlahin juga, begitu ya. Sehingga kita perlu jumlah total keseluruhan di sini nanti. Ini penting karena nanti kita banyak menggunakan rumus. Ya, rumusnya adalah simbol-simbol ini gitu ya. Oke, setelah bikin tabel seperti ini ada satu lagi tabel yang diperlukan. Ini dia. Nah, tabel yang kedua, setiap kelompok kita bikin 2 kolom. Ini data mentah pertama, data mentahnya. Jadi ini kan X11 saya bikin simbolnya sampai X1N. Ya, misalkan jumlah datanya sebanyak N gitu ya. Nah, setelah itu di kolom keduanya, ini untuk kelompok pertama Mas Ian. Setiap datanya dikuadratkan. Begitu ya, kuadratin semua datanya. Jangan lupa dijumlahkan dan ini juga dijumlahkan. Nah, di sini kita perlu TI namanya, T1 untuk kelompok 1. Jadi ini jumlah untuk T1, jumlah total untuk T1 gitu ya. Begitu juga dengan kelompok kedua, kelompok ketiga, dan seterusnya sampai kelompok ke K. Nah, tadi jumlah T di sini T itu adalah jumlah total semuanya. Tadi sudah kita hitung di tabel pertama, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa istilah dari tabel ini, maka kita bisa memunculkan SS total. Apa itu SS? Sum square. Jadi sum square itu jumlah kuadrat ya. Jumlah kuadrat total. Jadi bahasanya itu jumlah kuadrat total. Apa itu jumlah kuadrat total? Jumlah kuadrat total itu adalah ini dia. Bisa nggak memaknai ini? Ini berarti sigma, ini kan jumlah kuadrat data masing-masing dijumlahin lagi. Berarti ini ditambah kuadrat yang ini, ditambah seterusnya sampai kuadrat yang ini gitu ya. Maka inilah dia yang pertama ini. Dikurangi T kuadrat. T kuadrat itu yang ini. T ya. T itu adalah jumlah data mentahnya semuanya, seluruhnya. Dari kelompok 1 sampai kelompok K dijumlahin semuanya. Itu T. Baru dikuadratin. Dibagi dengan banyaknya datanya kan N ya di sini. Dari setiap kelompok kan N. Berarti keseluruhan ada berapa? Ya N dikali K gitu ya. Ini yang disebut dengan SS total. Kemudian SS between. Nah, ini tadi ya. Jadi jumlah kuadrat antar kelompok ini namanya. Apa itu jumlah kuadrat antar kelompok? Ah, ini dia simbol rumus statistiknya jumlah kuadrat antar kelompok. Jadi TI itu berarti yang ini berarti ya. Jadi setiap kelompok setiap kelompok dikuadratkan dibagi dengan jumlah kelompoknya gitu ya. NI. Itu dijumlahin semuanya. Baru dikurangi dengan T kuadrat per NK lagi. Ini adalah SS between nanti dapatnya. Kemudian yang ketiga ada SS within. SS within adalah ini jumlah kuadrat dalam kelompok. Jumlah kuadrat dalam kelompok itu berarti tinggal selisih dari SS total dikurangi SS between. Maka kita ketemu SS within.
Nah, itu dia ya. Kemudian derajat total, derajat kebebasan masing-masingnya di sini untuk total ada NK kurang 1, untuk between K kurang 1, dan within K dikali N kurang 1. Itu dia ya. Oke. Nah, setelah dibikin tabel bantu yang seperti ini, kemudian kita hitung SS totalnya, SS between, SS within, dan derajat kebebasan masing-masing. Perhitungan ini kita sajikan dalam bentuk tabel rangkuman. Ini yang disebut dengan tabel ANOVA. Nah, tabel rangkuman ANOVA, summary ANOVA nanti kalau di aplikasi SPSS, kalau kalian melakukan uji ANOVA satu jalur, maka nanti akan langsung muncul ini. Yang mana proses perhitungannya seperti tadi gitu. Tapi ini kan langsung muncul, tinggal kita menganalisisnya gitu. Nah, apa saja di sini isinya? Ya ini sumber keragamannya, jadi variasinya. Jadi kan ada variasi antar kelompok, variasi dalam kelompok, dan variasi totalnya. Nah, di sini ada istilah jumlah kuadrat. Tadi kan ada 3 ya juga ya, between, within, dan total. Baru derajat kebebasan, baru ada kuadrat rata-rata. Kuadrat rata-rata itu berarti SS between dibagi dengan derajat kebebasannya. Begitu juga kuadrat rata-rata dalam kelompok, berarti SS within dibagi dengan derajat kebebasannya. Nah, S kuadrat between dengan S kuadrat within inilah yang kita peroleh F hitung nanti. Makanya tadi ANOVA itu kan tadi membandingkan antara variasi antar kelompok dengan variasi di dalam kelompok itu sendiri gitu kan. Nah, ketika F hitung ini perbandingan ini makin mendekati nilai 1, maka bisa kita katakan tidak ada itu. Nah, tapi secara statistik ini kita lakukan uji komparasi dengan uji tabel nanti F hitung dengan F tabel. Inilah yang kita perlu F hitungnya, kita compare dengan F tabelnya. Nah, dengan kriteria yang sebelumnya kita lihat ya. Bahwa apa tadi kriteria penolakannya ini juga. Ketika F hitung lebih besar dengan F tabel, maka H0 ditolak, begitu ya. Nah, ini kriterianya penolakannya tadi ya. Oke. Nah, terus mungkin muncul pertanyaan, Pak, tadi itu kan kalau setiap kelompoknya jumlahnya sama ya. Jadi kelompok satu ada misalkan 30, setiap kelasnya ada 30 orang, kelas kedua kelas A 30 siswa, kelas B 30 siswa, semuanya 30, kan enak menghitungnya sini. Kan kadang-kadang kelas itu enggak jumlahnya sama, Pak. Di kelas A ada 29, kelas B 30, kelas C 25. Nah, itu bagaimana, Pak? Nah, rumusnya sedikit berbeda, tinggal dimodif di sini sebenarnya ya. Ya tabelnya ini tetap sama, cuman jumlahnya kan jadinya berbeda-beda. Ini tetap sama, cuman nanti berbedanya di sini. Nah, ini kasus jika setiap kelompoknya itu berbeda jumlahnya, ya. Nah, rumusnya ini tetap yang ini SS total itu tetap, yang nanti berbeda adalah di SS between. Kenapa? Karena SS between kan dibagi dengan N, I. Nah, N-nya ini kan setiap kelompok berbeda. Makanya jadi ini dia. Di sini nanti yang berbeda. Kemudian derajat kebebasannya juga berbeda jadinya. Karena tadi jumlahnya berbeda, maka langsung N besar. N itu jumlah keseluruhan ya. Dikurangin kelompoknya gitu ya. Ini simbolnya aja yang berbeda, tapi keseluruhan sama. Oh, ini salah berarti di sini. Harusnya ini K-1, ini harusnya N kurang K. Di sini itu ya, harusnya itu di sini. Tapi pada intinya nanti ujungnya sama skornya. Enggak sama sih, maksudnya cara perhitungannya sama dengan tabel yang sama. Oke. Kemudian ANOVA ini yang paling penting lagi itu adalah ada uji lanjut atau uji post hoc istilahnya. Ini uji lanjutan dari ANOVA. Nah, kapan post hoc dilakukan? Nah, ANOVA tadi kan untuk melihat ada perbedaan atau tidak. Nah, ketika H0 ditolak, kalau H0 kan tidak ada perbedaan sama sekali ya dari semua kelompok. Nah, kalau H0 ditolak berarti yang diterima kan H alternatif, berarti ada yang berbeda. Nah, ada yang berbeda ini mengindikasikan adanya pengaruh perlakuan. Nah, makanya selama ini banyak yang menguji uji pengaruh itu ke sini. Nah, siapa yang tesisnya pengaruh? Pasti harus ANOVA nanti ini ujungnya ya. Bahkan mungkin ANOVA 2 jalur nanti ujung-ujungnya. Yang judul tesis tadi ada pengaruh-pengaruh itu nanti harus menggunakan ini ya. Jadi pelajari benar ini, jangan sampai tidak tahu.
Nah, ketika hasil ANOVA di situ H0 ditolak, berarti kan kita mengindikasikan, berarti kan kesimpulannya ada perbedaan di antara kelompok-kelompok itu, gitu ya. Sehingga kita bisa menyimpulkan berarti perlakuan yang diberikan itu memberi pengaruh, begitu. Terus pertanyaan selanjutnya, yang berbeda itu yang mana dari kelompok-kelompok itu? Nah, di ANOVA tidak melihat itu, makanya harus dilakukan uji lanjutan. Uji lanjutan ini untuk melihat yang mana-mana saja sih yang berbeda dia antar kelompok itu gitu. Apakah setiap kelompok itu berbeda atau hanya tertentu saja. Nah, ini namanya uji post hoc atau uji lanjutan dari ANOVA. Gitu ya. Nah, uji ANOVA atau uji lanjutan ANOVA atau post hoc ini yaitu uji perbedaan antar dua kelompok saja. Jadi antar kelompoknya saja. Jadi kita membandingkan dua-dua gitu ya. Kalau tadi kelompoknya ada 3 berarti ada berapa kali uji itu? 3 ya. Jadi AB, AC sama BC gitu ya. Kalau ada 4 ada berapa kali uji? Halo. Kalau kelompoknya ada 4 ada berapa kali pengujian itu? Halo Bapak Ibu? Pak, kalau 4 tadi kan kalau 3 kelompok ada 3 kali pengujian. Kalau ada 4 kelompok berapa kali pengujiannya? 12. 12 ya. Kan AB, AC, AD, kemudian BC, BD, terus yes pokoknya banyak lah itu. Itu kita gunakan apa? Kombinasi ya. Nah, di sini udah muncul ini. Yaitu kombinasi 4-2 ya. Jadi kombinasi 4-2 itu kan 4 kali 3 ya. 12 apa 6, Pak? 6 ya. Pak 3 tadi. Kan AB, AC, AD gitu ya. Kemudian BC, BD sama CD kan? Ya, 6 Pak. Kombinasi 4-2 itu. 4-2 kan 4 kali 3 dibagi 2. Oke. Kombinasi 4-2 itu kan 4 kali 3 bagi 2. Berarti 12 bagi 2 Pak. Kalau udah AB, BA sama aja nggak perlu diuji lagi. Kan sama itu juga. Gitu dia Pak ya. Nah, tapi kan kalau uji itu kalau tadi menurut teorinya kan kita pakai uji T ya. Ya kalau pakai uji T lagi ngapain lagi ANOVA kalau ujungnya nanti nguji satu-satu. Nah, disinilah ada uji post hoc salah satu ada 3 metode khususnya di sini ya. Kalau menggunakan SPSS ada namanya uji LSD, least significant difference, ada yang namanya uji HSD, honestly significant difference, sama uji SCAFE ini. Nah, apa sih itu prinsipnya kita lihat. Jadi untuk uji post hoc kita harus menguji atau membandingkan rata-rata masing-masing dulu. Kita hitung rata-rata setiap kelompoknya. Ya kan, baru kita mutlakkan, baru kita buat tabelnya seperti ini. Jadi ini rata-rata kelompok 1, kelompok 2, kelompok dan seterusnya. Ini kelompok 1, 2, 3, baru kita hitung selisihnya, dimutlakkan. Kalau 1 dengan 1 ya pasti 0 di sini ya. Terus 1 dengan 2 berapa selisihnya, rata-rata 1, 3, dan seterusnya seperti itu. Ini dilakukan tabel bantu ini. Setelah itu baru kita lakukan uji ini. Nah, ini yang disebut dengan uji LSD namanya. Jadi uji LSD ini di-compare nanti dengan uji T. Rumus uji T-nya itu ini. XI dikurang XY dibagi akar 2SP kuadrat bagi N. Apa itu SP kuadrat? Variansi gabungan. Ini dibagi N kalau jumlah setiap kelompoknya sama. Nah, itu dia ya. Kemudian kita compare di sini tadi, mutlak tadi, apakah lebih besar dari nilai T-nya dikali ini. Kalau dia lebih besar, maka H0 ditolak gitu ya. Berarti kalau H0 ditolak berarti antara kelompok I dengan kelompok J ada perbedaan. Begitu dia ya. Jadi manual satu-satu tapi lebih mudah jadinya ya, nggak manual pakai uji T yang biasa gitu. Jadi kalau kelompoknya berbeda, maka ini rumusnya. S kuadrat within dibagi NI ditambah S kuadrat within dibagi NJ. Jadi diurai. Kalau di sini kan kelompoknya sama, jadi pembaginya kan sama N juga. Karena ini beda kelompoknya berarti N1 ditambah NI ditambah NJ gitu ya. Rumusnya itu aja. Jadi ini manual, tapi ini kalau dengan Excel jadi gampang nanti ngitungnya, komparasinya.
Kalau HSD sama juga tabel tadi baru F pakai uji F di sini. F alfanya dikali akar S kuadrat ini dibagi N. Ya. Nah, kalau uji HSD itu seperti itu, kemudian ada uji Skevi. Tapi ini kalau manual lumayan ribet ya karena banyak. Tapi kalau menggunakan Excel, manualnya Excel cepat sebenarnya karena ini kan nggak kita hitung manual, gunakan Excel ya, bisa gunakan rumus langsung aja, di copy pastekan satu rumus, di copy semuanya langsung jadi gitu ya. Oke. Nah, sebelum ke contoh ada bayangan belum? Ada gambaran nggak? Siapa tadi yang judul tesisnya rencananya pengaruh tadi? Halo? Bu Nuraini Lubis tadi pengaruh ya, Bu? Saya Pak ini Pak, pengaruh Nah. supervisi akademik terhadap peningkatan kompetensi dan motivasi kerja guru madrasah. Nah, Ibu ya kan? MDN. Betul. Iya, Nah, Ibu Pak. nanti masuk ke sini, Bu. Jadi berarti kan nanti data Ibu kan apa tadi? Kompetensi guru itu datanya seperti apa gitu kan, Bu? Yang kedua Iya. motivasi kerja seperti apa begitu. Nah, intervensi pengawas ini apakah memberi pengaruh atau tidak? Nah, itu nanti kita lihat ada nggak perbedaannya gitu. Kalau ada perbedaan berarti dia ada pengaruhnya begitu dia, Bu. Paham ya, Bu? Nanti arahnya Ya, gunakan Pak. ini Bu, kan itu dia. Terus kalau Ibu melihat lagi misalkan ditinjau dari pengalaman bekerjanya, misalkan guru-gurunya itu. Nah, kan bisa beda-beda kan Bu, misalkan ada yang Ibu kelompokkan yang lebih dari berapa misalkan 15 tahun, kemudian antara 10 sampai 15, kemudian yang di bawah 10 tahun, misal Ibu bikin kelompok kayak gitu. Itu apakah ada pengaruh nggak? Jadi itu nanti arahnya ke minggu depan, ANOVA 2 jalur. Jadi di jalur kolomnya ada kompetensi sama apa tadi Bu, sama motivasi kerja. Di barisnya berarti kan tahunnya kan, pengalaman mengajar kan, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang di bawah 10 misalkan. Nah, jadi ada 2 jalur jadinya, ada jalur kolom, ada jalur baris. Nah, itu nanti masuknya ANOVA 2 jalur. Makin kompleks kalau manualnya ya. Jadi, tapi minggu depan mungkin tidak kita lakukan perhitungan manual. Kalau satu jalur masih sangat gampang tadi, dengan satu tabel bantu aja sudah ketemu semuanya hitungannya begitu. Itu ya. Yang lain siapa tadi ya? Bu Nuraini Lubis juga pengaruh ya, Bu? Ada record nanti kan, Pak? Direkod, ini direkod. Ya. Ya. Tapi mentang-mentang direkod, habis itu kalian ikut on, habis itu jalan-jalan pula. Bisnis. Pater lagi, Pak. Agak sinyal agak kurang jelas ini, Pak. Nah, baik. Kita lanjutkan. Nah, itu tadi ANOVA-nya ya. Jadi kalau yang pakai kuantitatif itu betul-betul harus dipelajari. Nah, itu Bu Nurani Lubis. Gimana Ibu? Ibu judulnya pengaruh juga ya, Bu? Iya, judulnya pengaruh. Kompetensi kemampuannya apa tadi Bu? Pengaruh antar model guling kan, itu kan model pembelajarannya. Berarti kan itu bentuk intervensinya atau perlakuannya. Yang diukur apa Bu? Pemecahan masalah. Pemecahan masalah, berarti itulah kolom pertamanya. Yang satu lagi apa? Dengan menggunakan model bangun datar. Berarti cuma satu aja ya? Iya. Oh, kalau cuman antar, berarti begini kan Ibu cari pengaruh model pembelajaran terhadap satu variabel bebas. Berarti itu nggak menggunakan, bukan menguji perbedaan ya, tapi mungkin nanti masuk menggunakan regresi ya seperti semalam. Jadi ada variabel bebas, variabel terikat begitu saja ya. Oke, jadi kita bisa melihat arahnya mau kemana. Oke, baik. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya, cuman ini contohnya supaya perhitungannya nggak terlalu berat, karena kan ini manual ya, maksudnya kalau kita ngitung, kalau Excel kan sebenarnya singkat juga sih sama. Misalkan diilustrasikan begini ya, ini asumsikan aja kelas, cuman kita bikin kelompoknya kecil aja di sini jumlahnya. Misalkan ada 5 kelas ini, yaitu ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, sama kelas E. Ini kelasnya berbeda-beda ya, nggak ada hubungan satu sama yang lain. Ini mungkin
Di sekolah kan ada gitu ya, cuman datanya nggak saya ambil banyak-banyak, cukup misalkan satu kelas ada, ini kelas privat berarti ini ya mungkin, kelas super VIP, jumlah siswanya cuman 5 orang. Nah, kemudian 5 kelas ini diberikan perlakuan dengan model yang berbeda-beda. Ada model A, model B, model C, dan model E namanya lah. Kita sebut aja seperti itu. Nah, kemudian dia ingin melihat apakah ada pengaruh model pembelajaran itu terhadap hasil belajarnya misalkan. Kan ini ada hasil belajarnya dalam bentuk angka-angka ini. Misalkan skor maksimumnya 10 misalkan itu ya. Nah, apakah memang model pembelajaran ABCD yang beda-beda itu memberi kontribusi terhadap hasil belajarnya ini? Nah, untuk melihat itu, kita lihat dulu apakah variasi antar kelompok ini berbeda atau tidak gitu loh. Makanya dilakukan uji, namanya uji ANOVA. Karena kelompoknya lebih dari 2 ya. Gitu ya. Ini kan ada 5 lagi, kan itu dia. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, yang pertama kita bikin tabel bantu yang seperti tadi ya. Nah, tabel bantunya ini. Jadi kan ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D, sama kelompok E. Berarti ada 5 kelompok. Terus jumlah siswanya setiap kelompoknya ada 5 kan? Dengan skornya masing-masing ini. Nah, skor masing-masing ini kemudian setiap skornya dikuadratin. Ini hasil kuadratnya dijumlahkan masing-masing. Nah, kita dapatinlah jumlah semuanya. Gitu ya. Nah, setelah itu baru kita peroleh T namanya. Apa itu T? Jumlah data mentah seluruhan yang hijau-hijau ini. Saya tambahin semuanya, maka dapatlah 132. Terus dari situ baru saya dapatkan jumlah seluruh yang dikuadratkan. Setiap data tadi kan dikuadratin, dijumlahkan semuanya. Itulah sigma lagi ini, XIJ kuadrat. Maka yang merah-merah ini saya tambahin semuanya, maka dapatlah sigma ini ya, XIJ kuadrat ini. Yaitu 834. Nah, kalau ini sudah dapat, maka SS total, SS between, SS within dapat kita hitung semuanya. Bagaimana caranya? Rumusnya tadi kan sigma itu dikurangi T dibagi N kali K gitu ya. K-nya 5, N-nya kebetulan sama-sama 5. Berarti NK-nya 25. Berarti SS totalnya sigma XIJ kuadrat ini yaitu 834 dikurangi T dikuadratin 132 kuadrat dibagi 25. Kan NK ya. Nah, hasilnya ini dia. Maka inilah SST saya sebutnya atau total tadi ya 137,04. Terus SS between, apa tadi SS between? Sigma XI dikuadratin yang ini ya, 26 dan seterusnya ini. Yang hijau-hijau itu dikuadratin semuanya, baru dibagi dengan 5. Karena jumlah kelompoknya ada 5 ya. Kelompok 5 ini bukan jumlah siswa, tapi kelompoknya ada 5. Baru dikurangi sama seperti tadi, T kuadrat, yaitu 132 dibagi 25. Maka ketemulah ini, 79,44. Baru apa within-nya? Tadi kan within tinggal selisihnya. Jadi 137,04 dikurangi 79,44. Maka dapatlah 57,6. Kalau ini udah dapat semuanya, maka udah ketemu kita sudah dapat rangkuman tabel ANOVA-nya. Nah, ini tabel ANOVA-nya. Jadinya antar kelompoknya adalah 79,4. Jumlah kuadratnya ya. SS tadi itu jumlah kuadrat. Dalam kelompoknya 57, totalnya sekian. Derajat kebebasannya, ingat tadi derajat kebebasannya kan kalau antar kelompoknya kan 5 kelompoknya, dikurangi 1 berarti 4. Kalau dalam kelompok berarti kan dalam kelompok ini berarti kan seluruhnya kan ada 4 kelompok, di dalamnya kan 5, 5 kurangin 1, 4 kali 5, 20 jadinya gitu ya. Kemudian derajat kebebasan total, keseluruhan totalnya berapa jumlah sampelnya? 25, dikurangi 1, 24 gitu ya. Nah, kuadrat rata-rata itu ingat tadi rumusnya, kuadrat rata-rata itu adalah jumlah kuadrat dibagi 4, dibagikan ini. Maka dapat 19,86. Kemudian within-nya 57 dibagi 6. 57,6 dibagi 20, dapatlah 2.
Nah, F hitungnya tinggal dibandingkan antara dua ini. 19,86 dibagi 2,88. Ketemulah 6,9. Nah, setelah ketemu F hitung, baru kita buat uji hipotesisnya ya, bahwa H0-nya semuanya sama rata-ratanya, pakai sampai 5 ya, jangan titik-titik, cuma 5 aja, kecuali 20 ya titik-titik lah, kan 20 panjang sekali, nggak mungkin. Rata-rata 1, rata 2, sama dengan rata 3, sama rata-rata kelompok 4, dan seterusnya sampai rata-rata kelompok 5 gitu ya. Alternatifnya apa? Sedikitnya ada 2 rataan yang berbeda, ada 2. Yang mana? Nih, itu nggak penting, yang penting ada yang berbeda gitu, untuk menunjukkan adanya pengaruh. Baru kita hitung menggunakan F hitungnya. Nah, F tabel tadi kita tinggal compare dengan F tabel. Ingat ya, di sebelum-sebelumnya kita bisa menghitung F tabel pakai distribusi F. Ini saya pakai GeoGebra. Pilih distribusi F. DF1-nya 4, DF2-nya 20. F1 tadi kan kelompok ya, F2-nya adalah jumlah keseluruhan siswanya. Tadi dikali dengan kurang 1 ya. Kelompok dikali jumlah siswa dikurang 1 gitu ya. Nah, dari sini kita perlu derajat biasanya 0,05, maka kita dapat 2,866 ini. Inilah F tabelnya. Ya kan? Jadi F 0,05 4,20 di sini. 4,20 itu derajat kebebasan tadi ya. Ini pakai tabel manual pun ada juga. Dapatnya 2,87 kita bulatkan gitu ya. Nah, kalau kita compare F hitungnya 6,9, tabelnya 2,8. F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, kesimpulannya apa? Kalau menurut awalnya tadi kriterianya mana tadi? Ini ya, F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Maka kesimpulannya di sini kita tolak H0. Sorry. Nah, kalau tolak H0 artinya apa? H0-nya kan semuanya sama rata-ratanya. Berarti kesimpulannya sedikitnya ada 2 kelas di mana rata-rata hasil ulangannya berbeda dengan model pembelajaran yang diberikan. Nah, gitu. Atau bahasa lainnya apa? Di sini juga mengindikasikan bahwa model pembelajaran yang diberikan itu memberi pengaruh terhadap hasil ulangan siswa gitu ya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Ya, Pak. Ada pertanyaan enggak? Saat ini pas, Pak. Pas, jelas. Saat ini masih pas. Ya, jadi Lanjut dengan keraguan, Pak. jadi kalau udah judulnya pengaruh model terhadap hasil belajar, di situ harus mengkomparasi ya kalau dia pengen ini ya. Jadi di-compare antara 2 kelas atau 3 kelas pun boleh, silahkan aja. Nah, kemudian atau ya silakan aja gitu. Apalagi kalau udah judulnya perbedaan, pasti kan ANOVA juga, misalkan perbedaan antara model ini dengan model ini, pasti juga ANOVA atau pakai UJT, tergantung jumlah kelompoknya, kan itu dia. Nah, kalau pengaruh di sini baru sampai di sini indikasi pengaruh di situ. Karena di sini ada perbedaan. Nah, perbedaannya ini itu disebabkan oleh adanya perlakuan atau model pembelajarannya. Kan perlakuannya model pembelajaran kalau kita di sekolah gitu ya, di kelas gitu ya. Nah, jadi kalau pengaruh model bisa diukur secara statistiknya seperti ini. Jadi kita lihat berbeda atau tidak. Kalau hasilnya sama aja berarti kan perlakuan itu nggak ada pengaruh. Mau diapain gitu-gitu juga gitu loh. Ya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kalau udah ranah ke tesis, nanti harus ada faktor variabel kontrolnya. Variabel kontrolnya ini biasanya kayak tingkat kemampuan awal dia atau prasyaratnya seperti apa. Jadi kalau anak pinter kayak mana, anak yang sedang-sedang kayak mana, anak rendah kayak mana. Nah, makanya nanti levelnya jadi lebih kompleks. Tapi lebih kompleksnya ini kan jadinya kita dapatkan temuan yang lebih detail ya, kan itu dia. Seperti itu maksudnya. Jadi lebih detail temuan kita. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini apakah berhenti sampai sini? Tidak. Kan di sini
ada sedikitnya kan ada 2 kelas yang berbeda. Pertanyaan selanjutnya yang beda itu yang mana? Nah, untuk melihat yang mana yang berbeda, tadi kan ada 5 kelas itu ya, kelas A, B, C, D, E. Ini dilakukan uji post hoc namanya, atau uji lanjutan dari ANOVA. Nah, ini saya melakukannya tidak manual ya, kita lakukan dengan uji SPSS saja ya. Nah, di sini juga saya sajikan tentang bagaimana cara uji ANOVA satu jalur menggunakan SPSS. Nah, ini pertama adalah bagaimana input datanya ya. Jadi silakan aja yang sudah diinstal itu dipraktikin aja supaya bisa. Karena nanti ke depannya nggak mungkin manual ya kalau udah masuk ke tesis gitu ya. Jadi nggak perlu lagi manual. Sekarang sudah ada alat-alat statistik yang bisa dipakai gitu ya. Jadi nggak perlu manual lagi. Ini pertama input datanya seperti biasa. Nah, baru nanti kita pilih seperti biasa ya, analyze. Jadi datanya dimasukkan. Teknik cara memasukkannya tadi di sini sudah ada. Kemudian di-analyze, kemudian dipilihnya ANOVA. Di sana ada pilihannya biasanya. ANOVA nanti ada pilihan one way dan sebagainya. Jadi kita pilih yang one way ANOVA. Nanti akan muncul tabel seperti ini. Data yang kita masukkan tinggal dimasukin aja. Jadi yang dependen mana, yang faktor yang mana begitu ya. Jadi kita masukin semuanya. Jadi hasil belajar sebagai variabel bebasnya, sedangkan faktornya adalah model, pemperlakuannya adalah model gitu ya. Baru kita checklistnya apa saja ya, bisa aja homogenitas karena kan syaratnya harus homogen tuh. Deskriptifnya juga diujikan, kemudian centang semuanya baru diokekan nanti. Setelah itu kita post hoc-nya sekalian. Nah, di post hoc-nya itu bisa klik di tabel tadi itu nanti ada post hoc di sini one way itu. Nah, di tabel ini kan ada tulisan post hoc. Nah, dicek nang post hoc-nya sekalian supaya muncul post hoc. Nah, ini post hoc-nya nanti di sini pilihannya sangat banyak sekali. Cuman kita tadi kan sudah kita pelajari tentang LSD, kemudian SCFI ya kan sama 2K atau LHS tadi ya. Itu 2K. Jadi 3 ini kita centang. Ini ada Penvero ini pun adalah. Nah, signifikansi levelnya 0,05 kita pilih ya. Nah, baru continue kan, nanti baru klik OK. Sehingga nanti akan muncul seperti ini. Deskriptifnya ini hasil deskriptifnya ya. Biasa yang saya kan ada standar deviasi, rata-rata, standar errornya, dan seterusnya. Coba lihat rata-ratanya tiap kelas A, B, C, D, E. Di sini kan beda-beda ya. 5, 7, 4, 2, 6. Gitu ya. Ini rata-ratanya. Dengan standar deviasi yang berbagai macam variasinya ini gitu ya. Nah, ini homogenitasnya. Kalau berdasarkan nilai homogenitasnya, signifikansinya lebih dari 5%. Berarti dia masuk kategori homogen ya, variansinya homogen di sini. Terus inilah ANOVA-nya tadi. Nah, coba lihat perhatikan nilai-nilainya. Between group berarti antar kelompok ini ya 79,44. Sama nggak dengan yang kita hitung manual tadi? Sama ya. Terus within group atau di dalam kelompok 57,6. Totalnya 137,04. Sama persis ya, memang sama lah kan, ini hitungan manual dengan ini kan sama, rumusnya sama ini. Derajat kebebasannya juga sama, 4, 20, 24 ya. Ini 19,86, di sini 2,88. Ini 6,896. Sama persis ya dengan hitungan manual kita tadi. Gitu ya. Nah, cuman kalau enaknya statistik pakai SPSS ini ada signifikansinya. Nah, taraf signifikansinya kan di sini 0,001 ya. Jadi lebih kecil dari 5% gitu. Maka di sini H0 ditolak karena dia berada di kategori penolakan H0, bukan di daerah penerimaan. Gitu ya. Nah, di sini ya sama, ini sama yang tadi ya. Jadi di sini H0 ditolak berarti ada yang berbeda di antara kelompok ini. Yang mana yang berbeda itu bisa dilakukan pengujian selanjutnya post hoc. Nah, kalau pakai SPSS nanti akan muncul itu. Nah, di sini ada multiple comparison. Multiple comparison-nya itu di sini nanti ada muncul 2K HSD yang kita tadi buat ya. Kemudian ada LSD, ada SCFI. Nah, kalau kita lihat, kita tinggal melihat nilai signifikansinya saja juga di sini ya.
Di sini kan kalau kita bacanya gimana? Ini model A, di sini kan pasti compare-nya B, C, D, E. A dengan B bagaimana nilainya? Sekian gitu ya. A dengan C sekian begitu ya. Nah, kemudian di sini kan ada tanda centang bintang tuh. Ada yang dibintangin kan di tabel itu ya. Nah, kalau yang dibintangin itu berarti menunjukkan ada bedanya. Situ yang menunjukkan dia berbeda. Coba A dengan B, C, D, E ada nggak centangnya? Nggak ada ya tanda bintangnya ya. Berarti dia tidak ada perbedaannya. Jadi A dengan kelompok B, C, D itu sama aja di sini dianggapnya. Nah, sedangkan B ada yang bercentang di sini. B dengan C ya. 3,8 ada tanda, bukan centang, sorry ya, bintang. Kok centang sih saya bilangnya ya. Coba antara B dengan C ada bintang. Nah, di sini menunjukkan adanya perbedaan. Antara B dan C itu berbeda gitu. Variasinya berbeda dua kelompok ini. Tapi B dengan A itu dianggap nggak ada perbedaannya, variasinya sama aja gitu ya. Begitu juga dengan B dengan D, ada bintangnya kan. Jadi B C dengan BD ada bintangnya, berarti ada perbedaannya di situ. Nah, kalau C bintangnya pasti sama tadi, C dengan B kan di sini yang berbintang, tapi yang lainnya enggak ya, kan itu dia. Terus D ya D dengan C tadi ya kan yang berbintang. D dengan B, sorry ya, D dengan B berbintang, lainnya enggak. Sedangkan E ada bintangnya yaitu dengan D ya, berarti E dengan D. Dari tabel semuanya ini baru dapat kita simpulkan bahwa tadi kan uji ANOVA-nya menunjukkan ada perbedaan ya. Nah, yang mana yang berbeda di sini kesimpulannya bahwa model itu memberi pengaruh di mana kita bisa melihat bahwa model antara kelompok B dengan C terdapat perbedaan hasil dengan adanya perlakuan model keduanya gitu ya. Kemudian B dengan D juga ada perbedaan, kemudian D dengan E juga ada perbedaan. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian itu kalau tadi menggunakan uji 2K, tapi nanti mengujinya nggak harus semuanya ya Bapak Ibu, cukup dipilih salah satu, nggak harus semuanya. Itu kalau menggunakan uji 2K. Sekarang kalau kita lihat menggunakan uji LSD, ternyata ingat tadi kan di teorinya juga mengatakan bahwa setiap uji ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ya, ini kan ada 5 kelompok, kombinasinya berapa ini? Berarti kombinasi 52, berarti 5 kali 4 dibagi 2, 10 ya. Berarti ada 10 variasi, 10 pasang yang mungkin terjadi. Nah, dari 10 itu mana yang berbeda? Kalau pakai LSD tadi, pakai HSD ternyata hanya ada 3 pasang yang berbeda dari 10 pasang itu. Sedangkan kalau pakai LSD yang paling gampang memang dia kan hanya nilai mutlak dikalikan T dan seterusnya itu. Di sini menunjukkan ada berapa kelompok ini yang berbeda. A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga sama, tinggal dilihat aja yang tanda bintang di sini ya. A dengan D, A, kemudian B dengan A, ke BC, BD itu berbeda. Kemudian CB ya udah sama aja, CD, CE berbeda gitu ya. D dengan ya itu tadi ngulang lagi gitu ya dan seterusnya. Sehingga kita peroleh di sini bahwa bisa disimpulkan yang tadinya di ANOVA ada perbedaan itu bisa kita lihat di sini. Macam-macam perbedaannya di sini. Jadi beda metode pengujian post hoc-nya beda hasilnya. Dipilih aja salah satu gitu. Pasti ada itu perbedaannya begitu. Nah, ini menggunakan SCFI berbeda juga. SCFI ada 3 ya, 3 kelompok, 3 pasang kelompok yang berbeda begitu ya. Jadi kita kalau menggunakan SPSS tinggal masalah analisisnya saja, kita nggak perlu lagi hitung-hitung yang manualnya gitu ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Pas. Makasih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silahkan. Lanjut. Lanjut. Udah selesai, kalau suruh lanjut aja. Presentasinya udah habis. Capek saya ngomong sendiri.
Oke, silakan. Ada yang tanyain. Ini penting ya, ANOVA ini nanti karena sebagian besar kalau yang kuantitatif itu biasanya nanti uji itunya pasti uji ANOVA. Karena minimal biasanya ANOVA 2 jalur nanti pastinya itu. Kenapa ANOVA 2 jalur? Biasanya ya kan nggak mungkin hanya menguji 2 kelompok udah selesai. Pasti nanti ada variabel kontrolnya gitu. Entah kamnya, entah hal-hal yang lain bisa dikelompokkan ini berdasarkan apa lagi begitu dia ya. Biasanya untuk level tesis kuantitatif itu seperti itu atau level tesis eksperimen sehingga lebih banyak lagi variabel yang dikaji sehingga nanti mendapatkan simpulan yang lebih banyak, bervariasi dan lebih dalam kajiannya. Begitu. Oke, ada lagi yang mau ada lagi belum ada pun ada yang nanya ini atau komentar dah atau apa silakan. Ada yang mau berkomentar? Silakan. Atau mau bertanya atau apa? Sambil makan kue lebaran ya. Nggak ada yang datang ke rumah, dihabisin sendiri aja lah. Mbak. Bentar ya. Ini saya menyajikan ini disertasi saya ya. Nggak boleh sedikit. Sumpah. Saya mau nunjuk. Jadi disertasi saya itu mixed method. Ya. Pernah sudah saya presentasiin ya? Belum, Pak. Belum. Lupa lah mungkin Bapak Ibu ini. Udah pernah, Pak. Iya. Seingat saya udah pernah di Metopel ini ya kan? Iya, udah pernah, Pak. Teman, Ya. ini saya mau tunjukkan statistiknya gitu ya, karena kan metodenya itu. Karena saya saya mix, jadi ada kuantitatif, ada kualitatif. 26 halaman, lumayan. Nah, ini metodologi penelitian saya. Jadi saya mix method ini dia rancangannya. Jadi ada kuantitatifnya, ada kualitatifnya. Garis ke bawahnya ini kuantitatif, yang menceng ke samping ini adalah kualitatifnya begitu. Nah, kalau dibikin diagram yang lebih sederhananya seperti ini. Jadi saya risetnya itu secara garis besarnya kuantitatif, tapi di dalamnya ada pelakuan proses kualitatif. Ini yang namanya mixed method, yang disebut dengan embedded eksperimen. Kual. Kuannya huruf besar, itunya kecil, karena didominasi kuantitatif, di dalamnya ada kualitatif begitu. Nah, ini desain eksperimen kuantitatifnya. Saya menggunakan eksperimen kontrolnya, kemudian ada treatmentnya di sini, dan diberikan pre-respon sama post-respon. Nah, desain kuasi eksperimennya di sini atau kuantitatifnya. Nah, ini adalah tabel winernya. Tabel winernya seperti ini. Tadi coba perhatikan. Yang saya ukur itu malah di sini kompleks lagi ya. Perhatiin di sini. Di sini ada model pembelajaran. Jadi model pembelajarannya cuma 2 memang, yaitu DNR, satu lagi konvensional di kolomnya ya. Tapi barisnya coba, barisnya saya ada berapa itu? Makanya tadi disebut dengan faktorial namanya. Faktorialnya berapa di sini nih? Kalau kita lihat 2 kali, alhamdulillah ya Allah. Nggak ada di sini istilah faktorialnya, sebutin nggak? Oh, nggak saya sebutkan. Makanya disebut dengan ANOVA faktorial itu di sini. Jadi faktornya ada berapa kali berapa begitu. Nah, saya di sini barisnya ada 2 besarnya ya, pembuktian sama habit of mind. Nah, pembuktian dan habit of mind ini dipecah lagi. Ada kelompok tinggi, ada kelompok sedang, ada kelompok rendah dan keseluruhan. Gitu. Jadi ada 4.
Yang di bawah ada 4. Berarti kalau disebut ANOVA-nya faktorial itu, ANOVA faktorialnya adalah 8 kali 2. Atau bukan 8 kali 2 ya. 2 kali 2 kali 2 dia di sini. Iya. Oh ya salah kok, 2 kali 2 kali 2. Aduh. 4 kali 4 kali 2. Kan 4, 4, 2 gitu ya. Benar ya? Iya betul, 4, 4, 2. Seperti itu dia. Oke. Kemudian statistik yang digunakan seperti apa? Ini nanti saya tunjukkan ANOVA-nya saja ya. Mana dia ya? Ini masih uji normalitas, homogenitas gitu ya. Nah, ini dia. Ini ANOVA 1 jalur ya. Oh, ini keberketikan tinggi sedang rendah. Nah, ini dia ya, ANOVA-nya seperti ini. Nah, ANOVA-nya di sini menunjukkan apa di sini? Bahwa signifikansinya 0,00 atau kurang dari 5%. Karena kurang dari 5% berarti H0 ditolak. Berarti ada perbedaan. Ya. Yang mana yang berbeda, makanya di sini ada lanjut masuk uji post hoc namanya. Ya kan? Uji post hoc-nya saya menggunakan Bonferroni di sini saya di situ. Tadi ada ya di SPS juga ada. Saya bandingkan kan antara rendah dengan sedang, rendah dengan tinggi, sedang dengan tinggi. Jadi ada 3 kan. Jadi pengelompokannya itu. Nah, dari 3, karena cuma 3 ya tadi ya, tinggi, sedang, rendah gitu ya. Nah, di sini untuk rendah dengan sedang tidak ada perbedaan. Yang berbeda ternyata adalah rendah dengan tinggi sama sedang dengan tinggi di sini yang berbeda. Ini tadi posoknya itu. Jadi baru kita interpretasikan seperti apa maknanya itu. Ternyata kan ada yang berbeda. Bentuk pembedaannya seperti apa. Kenapa itu berbeda? Nah, nanti harus dibahas gitu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini contoh konkret yang sudah dilakukan. Jadi ANOVA-nya ini ANOVA 1 jalur ya. Karena saya di sini pakai uji T di sini awalnya ya. Karena 2 kelompok aja sih. Jadi DNR dengan PK. Makanya karena 2 kelompok harusnya bisa ANOVA 2 jalur ini ya. Kenapa aku 1 ya? Salah ini. Udah biarin aja lah. Diulangi lah, Pak. Udah lulus kok, enak aja. Maksudnya ini ANOVA kenapa bisa dengan ANOVA? Ini kenapa kalau menggunakan T ini contoh yang kurang efektif jadinya. Jadinya kan kalau uji T jadi dikelompokin satu-satu. Untuk tinggi kayak mana, berbeda atau enggak, kan terendah kayak mana, sedang kayak mana gitu kan. Jadi dia manual satu-satu gitu. Sedangkan kalau kita gunakan ANOVA nggak perlu lagi yang seperti ini gitu ya. Oke. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini salah satu contoh data-data yang berkaitan dengan itu. Sama ini polanya saya dulu begitu sih menggunakannya. Maklum baru belajar statistik waktu S3. Ini ANOVA 1 jalur juga saya gunakan karena ya, seperti itu juga sama. Ini yang berbeda rendah sedang. Oh ini untuk apa ini? Posok perbedaan rata-rata N-gennya. Oh, untuk N-gennya peningkatan N-gen ini peningkatan. I see, baru ngeh lagi. Yang tadi itu bukan N-gen tapi capaian. Kalau di sini peningkatannya. Ternyata dari sisi peningkatan yang berbeda itu antara rendah dengan sedang. Lumayan unik juga ya. Anak tinggi dengan rendah, tinggi sedang dengan sedang itu tidak ada perbedaan sama sekali gitu. Di sini berarti kalau kita lihat bisa dikatakan rendah dengan sedang ini ada perbedaan. Berarti kan ada ya mana yang lebih baik? Itu lain lagi ceritanya ya. Di sini cuman berbeda aja distribusinya. Nanti dikaji lagi secara kualitatif bisa untuk mana yang lebih baik atau secara ya seperti itu biasanya. Rendah dengan sedang yang berbeda berarti ada perbedaan yang signifikan ini anak rendah dengan sedang gitu ya. Oke. Pas ada pertanyaan?
Nah, ini ada satu lagi ya, nanti untuk ANOVA 2 jalur besok ya, nanti ada yang namanya uji interaksi nanti di ANOVA 2 jalur minggu depan ya. Itu penting itu. Nah, ini ANOVA-nya yang saya gunakan adalah ANOVA 2 jalur di sini nih. Nah, di sini ada seperti ini grafik ANOVA-nya, rangkumannya seperti ini. Dalam bentuk ANOVA 2 jalur. Jadi banyak ya. Jadi dia karena dia melibatkan banyak variabel. Makanya ANOVA 2 jalur. Nanti dikaitkan dengan interaksi juga di situ. Nah, ini tabel interaksinya seperti apa maknanya. Seperti itu. Oke. Ini contoh saja. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silahkan. Nggak ada? Pas. Alhamdulillah ya Allah. Mahasiswaku pinter-pinter. Pinter diam, Pak. Ya, sampai meet-nya pun nggak dikumpul-kumpul, dosennya pun nggak ngasih link ya kan? Iya. Berapa udah A semua, Pak. Apa maksudnya? Apes. Nah, ini tugasnya ya Bapak Ibu, silakan dikerjakan minggu depan. Nanti ini udah saya bikin linknya, nanti habis ini kita share linknya ya. Ini tugas, ya tugas 1 lah bahasanya. Pokoknya tugas untuk ANOVA ya. Ini ANOVA 1 jalur gitu ya. Sebentar saya. Oke. Ini misalkan begini, diberikan 4 jenis perlakuan kelas yang berbeda. Nah, ini ada belajar dengan musik klasik. Belajar dengan musik kesukaan siswa. Jadi siswanya suka musik apa, di situ yang di setel gitu ya. Belajar diiringi dengan murotal, belajar tanpa ada suara pengiringnya. Nah, jadi ada 4 jenis perlakuan. Tapi di sini bedanya dengan yang sudah saya lakukan itu jumlah siswanya ini jumlah totalnya berbeda-beda ini ya. Untuk yang pakai musik klasik jumlah siswanya enggak, ada berapa ini? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6. Yang lainnya ada yang musik kesukaan siswa ada 8, ada yang 7, seterusnya gitu ya. Nah, sekarang yang mau dimintakan, apakah perlakuan kelas yang berbeda-beda tadi memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa? Nah, untuk menjawab ini kita lakukan uji ANOVA 1 jalur gitu ya. Dengan taraf signifikasinya dipilih saja 5%. Nah, nanti kalau memang ternyata ada pengaruhnya berarti kan ada yang berbeda tuh. Lakukan uji post hoc. Manakah yang berbeda itu? Begitu ya. Ini pakai apa? Ini kalau saya rekomendasi ujiannya untuk tugas ini lakukan secara manual. Manualnya pakai Excel ya, jangan itu manual ketik tulis tangan, ajab lah itu nanti. Yang kedua, coba nanti dites juga menggunakan SPSS, tapi itu nggak wajib sebenarnya. Tapi untuk di-compare ya, sebenarnya SPSS ini untuk mengkomparasi apakah hitungan manual Excel itu hasilnya sama dengan SPSS, supaya kalian itu lebih yakin, lebih pede SPSS itu seperti apa cara kerjanya. Tuh. Begitu Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan pas? Alhamdulillah ya Allah. Kalau tidak ada, di sini saya akan membuat share linknya untuk tugas-tugasnya ya. Kayaknya sudah saya buat. UTS-nya ada yang nge-share ke WA juga. Cuman saya minta tolong dikumpul kembali ya, nanti menggunakan link saja. Kita lihat dulu mana linknya. Kalau ada yang ingat, kita sebenarnya ada tugas-tugas lain nggak selain UTS itu ya? Kok saya lupa? Kayaknya sama Pak, lupa juga. Bagus sekali lah ini Pak. Kalau disuruh pilih nggak ada Pak. Gitu ya. Oke.
Sebelum saya lupa, kalau begitu saya akan langsung buat Google Form-nya sekarang supaya Bapak Ibu juga nggak lupa. Ada Pak satu Pak. Satu tuh. Ya, tugas yang satu sudah ada di sini, yaitu bikin yang masih penyajian data itu Pertama itu. doang. Ada satu lagi Pak. Ya itulah dia, saya juga lupa itu. Makanya linknya belum ada, CK-nya belum dikumpul itu kan. Belum Pak. Tugas apa kemarin tuh kalau nggak salah? Uji T ya? Uji. Normalitas. Iya Aduh. Pak. Yang kue apa itu? Komogorov. Komogorov sama kan uji normalitas ya. Oke, Cuma kalau kan begitu. Selama dikumpul udah hilang perasa pun. Apanya yang hilang? Filenya, Kak. Filenya hilang. Ada pula hilang. Macam betul aja. Macam Wah, baru di-install laptopnya. Oke, ini saya share dulu satu-satu ya. Gawat deh. Pak Nanti Mardiono. direkap pokoknya. Nggak ada tugas-tugasnya, nggak ada performannya nanti itu. Tengok aja ngulang tahun depan. Jangan sampai itu jadi. Kan nggak ada tugasnya dapat A karena nggak ada yang dinilai Pak. Apes kan, apes. Ibu ya. Mumpung ingat. Berikut link pengumpulan jawaban UTS. Mohon segera dikirim. Oke. Kemudian tugasnya saya buat di sini kalau gitu. Saya bikin lagi lah. Mumpung ingat sekarang ini, takutnya kelupaan lagi. Google Form. Oke. Tugas uji normalitas. Itu seingatnya sih. Ini copy. Oke. Nama mahasiswa. Ini wajib diisi. NPM. Ini wajib diisi, jenisnya number. Baru upload tugas. Ya, karena saya ingatnya ada gitu, cuman makanya kalau saya tengok tugasnya kok cuman baru itu penyajian data doang, ini macam mana? Oke, wajib diisi, terus sip, tampilannya dibikin menarik. Kita bikin warna yang cantik ya. Ini aja ya. Oke, kita masukkan. Hidungnya kita warna yang hijau gitulah supaya agak semut-semut sedikit. Kita setting dalamnya supaya otomatis masuk. Sekali ngirim tugas. Save. Kita send. Linknya kita berikan. Kita copy. Ctrl V. Berikut link pengumpulan tugas uji normalitas yang diberikan beberapa minggu sebelumnya. Mohon segera dikumpulkan.
Oke. Regresi ganda kayaknya nggak ada tugas ya yang minggu lalu. Nggak ada, Pak. Ya, Alhamdulillah. ya kan memang nggak ada loh, Bapak Ki. Mau dikasih tugas, boleh kita bikinkan soal. Jangan Pak, udah banyak kali. Untuk yang tugas hari Pak ini, ini rambutnya udah keriting tuh, Pak, banyak tugas. saya kan ketularan Bu Ida. Kayaknya menarik juga Bu Ida ini. Pak, udah banyak kali tugas Pak, tolong. Oke, Amin. udah. Ya, Pak. Terus ini untuk yang tugas hari ini ya. Tugas uji ANOVA 1 jalur. Ya. Itu manual tadi ya, Pak? Ya, yang hari ini. Nama mahasiswa. Google Form itu nggak bisa di-copy ya Pak Nur? Pernah ngopi Google Form nggak? Lupa, Nggak Pak. bisa. Google Form nggak bisa Pak. Dia kalau di-share kalau dikopikan di tempat lain bisa, tapi kalau di dalam satu folder yang sama nggak mau. Nggak mau ya, dia nggak mau. Apalagi foldernya ada nama Bupa ini, nggak mau dia, Pak. Oh gitu. Lanjut. Kena lagi Bapak. Jawaban kirim. Oh, kena jawaban kirim. Aduh, jangan di depan dosennya, nanti ketahuan, Bu. Banyak antara kita aja, Pak. Nggak, Pak Mujib pun nggak apa-apa kok. Pak Mujib orangnya baik. Tengok aja. Oke, sudah jadi. Kita buat headernya yang menarik lagi. Kemana lampunya ini? Aduh, Pak. Pak, filenya itu nggak ada. Ya dikerjain lagi Tobo, kan gampang ngerjainnya pakai SPSS bukan manual. Waktunya ini Pak. Oke. Nah, supaya cantik sedikit warna-warni seperti ini. Gelap sedikit kenapa? Oh, nggak ada ya. Banyak Oke. tugasnya Bu. Banyak Bu. Iya, makin pusing lah kepala ini. Nah, kalau mau Kalau susah gini aja, nomor 1. Apa itu Pak Nurdiono? Nah, nomor 1 jawaban seperti Pak Nurdiono. Nomor 2 seperti Aina Sapina gitu. Nah, kirim ke Pak. ini ngerjainnya nggak bener ini Pak Nurdiono ini. Belum lagi tugas Bu Ida ya Pak Nurdiono. Oh, aman tuh Ida, Bu. Aman. Aman dan ketakutan. Jangan sama. Kalau Bu Ida jangan sekali-sekali contek-contekan. Kalian ketahuan langsung itu 0. Iya, Pak. Iya Pak, marah dia Pak. Luar ibu kandungnya, Pak. Hah? Luar ibu kandung. Tapi Pak Nurdiono asistennya. Ya. Aku sama aku kena repet juga. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Udah ada saya share 3 link untuk pengumpulan tugas supaya nggak lupa ya. Bukan, 2 link tugas, 1 UTS gitu ya. Oke. Loh, 2 link tugas, 1 UTS, 1. Berarti yang tugas sebelumnya Pak, sebelum UTS itu nggak dikumpul kan? Nah ini kan sudah ada 2 link tugas kan uji normal. Emang ada tugas 1 lagi? Pak No, jangan nambah-nambah. Jangan Pak No, udah cukup. Kita Biar aja yang Pak tahu. Mujib pening juga loh, Bu. Biar Pak Mujib pening juga, nggak kita aja yang pening gitu maksudnya. Iya, berarti ada 3 ya, ada. Bisa.
Oke Pak, udah Pak, berarti udah pas Pak. Oke. Ya Itu. Pak, udah pas. Baik. Waktu ngumpulnya kapan? Ya minggu depan. Jangan minggu depan Pak. Nah UTS kan udah dikerjain, tinggal ngupload Iya. doang. Yang tugas Nyari lagi. beberapa minggu yang lalu, mama nyari lagi itu mesti harus berminggu-minggu ya Allahu Akbar. Nyelepnya di mana itu? Ya, pokoknya minggu depan wajib dikumpul. Ya Pak. Jangan. Baik. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, mungkin itu dulu yang kita bahas hari ini ya, uji ANOVA-nya. Ya Pak. Pak, iya Pak. Jangan Oke. ya Pak juga. Ya, dia kan itu aja. Assalamualaikum sama ya Pak yang terakhir aja, udah. Hancur. Ah, Oke, ya Pak. itu dulu ya Bapak Ibu. Ada lagi yang mau didiskusikan hari ini? Sekarang ini? Enggak lah Pak. Oh ya, paling saya promosi aja lah. Siapa tahu ada teman-temannya yang mau lanjut S2, silahkan didaftarkan. Bu Ya Nora Pak. ini Lubis sudah daftarin 2 orang Udah. itu. Oh, mantap. Udah buka pendaftarannya Pak. Udah, silahkan dikirimkan ke saya teman-temannya kalau ada yang mau daftar. Nanti biar saya rekomendasikan. Kalau Bapak Ibu yang bawa itu dapat 150.000 Oh, satu saya orang. kira satu. Nggak bisa nol ditambah 1 lagi Pak. Oh. Kok kalian nawar ke saya? Itu saya aja sudah baik sekali itu. Aduh. Sudah. Saya mau menawarkan diri membantu kalian untuk mengurus pencairannya. Pak, ini yang Jadi, tahun ini Ustaz, berapa persen diskonnya? masih sama 40% Pak untuk alumni selama 2 tahun. Oke. Jadi kebijakannya sama persis, tidak ada yang berubah dengan tahun lalu karena situasinya juga masih sama ya pandemi. Jadi itu kebijakannya. Terus sistem pembayaran juga masih sama. Kemudian ini nggak usah direkod dulu lah ya. Saya stop rekodnya dulu ya. Ya Pak. Ya, ya Ustaz. Berarti masih bisa cicil per bulan ya Pak. Oh iya, sistem pembayaran juga masih sama. Bisa bulanan. Gitu. Bisa bulanan pembayaran juga. Jadi Pak Ustadz, MPM orang itu udah dikirimkan ke nomornya orang itu? Udah Ibu, saya sudah ngasih linknya, nomor MPM-nya, username sama password untuk masuk akun. Jadi sudah ada semuanya. Enggak, udah dikirimkan ke nomor kawan saya itu. Sudah Ibu. Cair lah ya Bu Nura ini. 300.000 Bu Nura ini.